Ya, kita langsung ke materi desain beton ya, yang materi terakhir kita. Di materi yang sudah saya kirim di Edmodo, itu kalian ada video link via YouTube yang saya kirimkan juga. Jadi saya harap kalian juga sudah membuka ya, mempelajari link yang ada itu, sehingga materi yang saya bawakan hari ini itu sedikit banyak kalian sudah pelajari di materi yang sudah saya kirim. Oke, mix desain beton. Jadi pada mix desain beton ini tolong jangan coret-coret ya. Pada materi mix desain beton itu kita akan merancang campuran beton, di mana langkah sebelum kita melakukan mix desain ini, itu semua material itu sudah diperiksa terlebih dahulu. Jadi pemeriksaan material agregatnya baik analisa saringan terutama, berat jenis, berat volume, kadar air, kadar lumpur, abrasi dan lain sebagainya itu sudah diperiksa terlebih dahulu. Sehingga pada tahapan ini kita tinggal melakukan desain. Jadi termasuk di dalamnya menentukan berapa sih proporsi agregat halusnya, berapa proporsi agregat dasarnya, sehingga apa yang kita sudah lakukan di laboratorium itu tinggal kita buat rancangannya saja. Jadi kalian itu tinggal membuat rancangan desain berdasarkan materi yang atau hasil perhitungan pemeriksaan laboratorium yang sudah dilaksanakan. Untuk langkah-langkah desain sendiri itu terdiri atas beberapa langkah. Di sini sudah saya rangkum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9, 10 sampai sekitar ada 24 langkah ya sebenarnya ya. Ya. Jadi nanti kita sambil berjalan mudah-mudahan sampai selesai nih, sampai langkah terakhir membuat desain itu kita bisa bahas hari ini. Kemudian saya combine juga dengan perhitungan yang di Excel-nya ya. Jadi di Excel itu juga nanti kita ikuti langkahnya dari langkah 1, saya 1, 2, 3 sampai langkah terakhir juga 22 itu. Perhitungan-perhitungannya. Coba menggas kembali. Ya, coba yang dimatikan dulu audionya, coba yang lain semua. Supaya jangan terganggu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi langkah perhitungannya, langkah perhitungan mengacu pada standar SNI T15 1990-03 yang kita adopsi dari cara DOE. Jadi DOE itu adalah Department of Environment atau kalau di sini Departemen Lingkungan ya, yang di Indonesia itu Dinas Lingkungan Hidup lah. Nah, ini berasal dari Inggris, jadi cara DOE yang kita gunakan di SNI itu mengacu cara Inggris. Jadi cara-cara mix design itu ada beberapa sebenarnya, tapi yang umum kita gunakan di Indonesia itu adalah yang ini. Caranya yang pertama itu adalah tentukan kotakan beton yang direncanakan sesuai dengan syarat teknik atau yang dikehendaki pada pemilih. Misalnya ya, di perkuliahan juga sudah saya bahas. Misalnya kita mau mendesain beton mutu K225 atau F aksen C 22,5 MPa. Nah, itu kita harus tentukan dulu kita mau membuat beton mutu berapa sih? Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Misalnya di sini yang saya akan contohkan nanti adalah membuat mutu beton K225. Nah, ini kita sudah tentukan memang. Jadi kita membuat mutu beton berapa sih? Ya.
K225 atau 22,5 MPa, F action C 2,25 MPa. Jadi kita sudah tentukan. Kalau mau bikin beton K300 ya tentukan juga dulu. Jadi misalkan di proyek misalnya, proyeknya butuh beton K300 ya, itu ditentukan dulu sebelum kita membuat desain gitu. Itu maksudnya. Setelah itu, beton yang dirancang harus memenuhi persyaratan kuat tekan rata-rata yang memenuhi syarat berdasarkan data deviasi standar hasil uji kuat tekan yang lalu. Ini untuk proyek ya biasanya. Proyek itu biasanya sudah mempunyai dia data sebelumnya untuk menentukan deviasi. Persyaratan kuat tekan berdasarkan pada hasil uji kuat tekan silinder ya, di perkuliahan sudah saya bahas. Ada beton yang diuji menggunakan kubus, ada yang diuji menggunakan silinder. Kalau berdasarkan SNI itu menggunakan silinder, maka dengan dia menggunakan istilah F action C. Ya, kalau yang dulu itu biasanya menggunakan istilah K, itu menggunakan istilah PBI 71, menggunakan misalkan istilah K225 itu mengacu pada PBI. Jika menggunakan kuat tekan dengan hasil uji kubus bersisi, jadi boleh juga di sini dipasarkan jika kita menggunakan kuat tekan dengan hasil uji kubus bersisi 150, jadi kubusnya 15 kali 15, maka hasilnya harus dikonversi menggunakan persamaan ini. Jika kita menggunakan kubusnya, F action C sama dengan 0,76, tambah 0,2 log F action CK per 15 kali F action CK. Jadi mana F action C adalah kuat tekan beton yang disyaratkan, yang kita mau desain itu. Kemudian F action CK adalah kuat tekan beton MPa dari uji kubus beton bersisi 150. Jadi ini konversi ke silinder. Jadi konversi dari kubus ke silinder maksudnya. Kemudian yang kedua, hitung deviasi standar berdasarkan data yang lalu. Nah, kita ini ya, kita selingi dengan data Excel. Jadi yang pertama tadi tegangannya kita tentukan F action C-nya. Nah, deviasi standarnya belum ada. Karena kita belum, anggaplah kita belum, proyek itu baru dimulai, dia belum punya data sebelumnya. Jadi sudah kita tulis saja yang langkah kedua ini, deviasi standarnya belum ada. Kemudian yang ketiga, hitung nilai tambah margin dengan rumus M sama dengan 1,64 kali S, di mana M itu adalah nilai tambah, S itu adalah deviasi standar. Jika tidak ada, maka M sama dengan 12 MPa. Tadi kita di langkah kedua tadi S-nya kan belum ada. Jadi ini tadi, yang ini tadi belum ada. Kita anggap tadi belum ada. Berarti nilai M itu 12 MPa. Itu ya. S adalah standar deviasi. Jika tidak ada, maka M sama dengan 12 MPa. Nah, di sini yang keempat itu, nah, sekarang yang ketiga tadi ya. Ini 1,64 kali S, mana S-nya ada dijadikan 12 MPa. Kemudian yang keempat, menentukan kekuatan tekan beton yang ditargetkan, F action CR. Yang ini ya. Kita lanjutkan. Hitung kuat tekan rata-rata yang ditargetkan. Jadi F action C itu kan rencana. Kita mau rencanakan 225. Tetapi kan kita dalam desain itu pasti ada namanya kesalahan. Makanya untuk menghitung kesalahan itu ditambahkan margin. Inilah margin namanya. Margin ini adalah kesalahan menghitung nilai tambah berdasarkan deviasi standar. Jadi tetap akan kita tambahkan sebesar M sama dengan 1,64 kali S. Jadi nilai yang kita mau desain dalam desain itu bukan F action C-nya langsung, tapi kita tambah dengan margin atau nilai tambah. Kita berasumsi bahwa kalau kita desain 22,5 MPa itu adalah nilai minimum. Jadi yang kita dapatkan harus di atas. Kalau kita mendesain 22,5, maka nilainya itu harus di atas ini. Harus lebih besar dari 22,5. Maka itu ditambah, ada nilai M. Nilai tambah namanya. Jadi F action CR-nya nanti pasti lebih besar dari 22,5 MPa. Itu yang kita desain. Setelah itu, langkah kelima, tetapkan tipe semen yang digunakan, misalnya semen Portland tipe 1. Jadi tipe semen ini kita tentukan. Ini berdasarkan pemakaiannya di mana. Tapi yang umum digunakan untuk gedung, yang di daerah daratan misalnya yang tidak ada pengaruh
kadar garam dan lain sebagainya, semen yang umum kalian lihat di lapangan itu adalah semen Portland tipe 1 seperti semen Tonasa, semen Bosowa dan lain sebagainya itu umumnya adalah semen tipe 1. Ya, jadi kita tetapkan dulu di lingkungan mana kita membuat itu bangunan. Kalau mau membuat di tengah laut, ya tipe semennya beda juga. Jadi karena kita anggap di sini di daerah daratan yang umum ya, bangunan yang umum, itu kita gunakan tipe 1. Kemudian langkah ke-6, tentukan jenis agregat yang digunakan untuk agregat halus dan agregat kasar. Jadi agregat halusnya misalnya gunakan pasir. Terus kemudian agregat kasarnya kita gunakan kerikil. Berarti kedua-duanya itu adalah agregat yang kita ambil dari alam. Jadi pasir dari sungai, kerikil dari sungai. Tapi bisa saja agregat halusnya ini pasir, ya, ini pasir. Ini agregat kasarnya batu pecah. Itu agregat yang bukan dari alam, tapi dipecahkan. Nah, itu ditentukan juga di situ. Nah, sehingga nanti di sini di Excel itu, nah tadi langkah keempatnya tadi ya, kita ikuti supaya terukur. Itu nilai kuat tekan tadi targetkan. Tadi kita sudah F action CR, F action C tambah M ya, kita ke 4 dulu supaya terurut. Jadi F action tadi, F action C kita desain 225 atau 22,5 MPa. Maka di sini F action C-nya menjadi F action CR maksud saya, F action C ditambah nilai marginnya tadi. Nah, di mana K sama 1,64, S sama 120, sehingga F action CR itu 345. Jadi yang kita desain, kita membuat desain 225, tetapi yang kita buat di dalam campuran itu 345. Ya, ada nilai tambah karena kita memperhitungkan kesalahan tadi. Kemudian tadi tipe semennya oke, tipe 1. Jenis agregatnya, agregat halusnya adalah pasir alam, pasir sungai. Kemudian agregat kasarnya batu pecah, moramo atau split. Selanjutnya yang ke-7 itu menentukan faktor air semen. Ini tetap mengacu pada PBI 71 ya. Jadi untuk menentukan faktor air semen itu ada tabelnya untuk batu alam dengan nilai 450 kg per cm persegi kuat tekannya. Dia memiliki faktor air semen 0,5, itu nilai tau BM-nya itu adalah tau BM itu yang ini ya, F action CR itu sama dengan tau BM tadi. Itu BM itu yang ini. Kekuatan rencana itu 345, itu berdasarkan tabel ini. Jadi untuk poin 7 ini tentukan EPS digunakan, jadi kita gunakan pada umur 28 hari dengan EPS 0,5 menggunakan jenis agregat tadi, agregat alam. Jadi kita lihat di tabel sini ya. Ya ini. Jadi misalkan kita mau mendesain benda uji dalam bentuk kubus, misalnya ini kubus ya. Untuk faktor air semen 0,5 kita dapat tau BM-nya 0,5 ya, 450. Jadi 450 dengan FAS 0,5, maka kita buat dulu grafik yang ini ya. Di sini kan 400, ini 500, 450 itu di sini. Ini 450. 450 kemudian FAS 0,5 buat titik pertemuannya di mana? Jadi titik pertemuannya di sini. Setelah itu buatlah garis grafik. Ini kan sudah ada grafik ya, ini ada grafik, ini grafik dan seterusnya. Buatlah grafik baru yang kelengkungannya setara dengan grafik di atas dan di bawahnya. Jadi kita buat ini garis grafik yang melengkung ini kita buat lagi. Grafik yang ini ya. Ini grafik ini kita buat ini. Sampai seterusnya sampai ke bawah ini. Kelengkungannya mendekati kelengkungan kurva yang ada di atasnya. Mengikuti kelengkungannya itu. Gitu. Ya, tapi titik referensinya adalah titik yang ini. Nah, di sini nilainya 450 tadi. 450. 50 ya.
Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai yang tadi, nilai pada maka untuk tau BM 345 itu adalah yang ini. Jadi ini adalah grafik yang kita buat tadi untuk mendapatkan kelengkungan. Setelah kita mendapatkan kelengkungannya berdasarkan data ini, kita tentukan kalau tau BM-nya 450, FAS-nya 0,5. Jadi kalau tau BM 345, FAS-nya berapa? Ini yang kita mau cari. Ini yang kita mau cari. Nah, tadi di grafik tadi, untuk tau BM ini batu alam ini tau BM juga ya. Ini sama sebenarnya. Ini. Untuk batu alam, ya. Ini tau BM juga. Batu alam tau BM 450, FAS 0,5. Kalau tau BM 345, maka FAS-nya berapa? Itu berdasarkan kelengkungan grafik tadi. Ya, kalau 345 ya, kita buat garis di sini 345. Kalau ini tadi 450, FAS 0,5. Kalau 345 berapa? Ini 300. 300, 400 berarti satu garis ini adalah 20, 40, 60, 80, 380, 400. Berarti 320, 340, 345 sekitar di sini. 345 sekitar di sini. Tarik garis. Memotong garis yang merah, lengkung yang merah tadi ini. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Ya. Berapa nilainya ini? Nanti kita tinggal 10 menit untuk sesi pertama. Berapa nilainya ini? Itulah FAS yang kita dapatkan dari grafik. Nanti FAS nilai di sini masuk di grafik ini. Ya. Jadi dapatnya 0,56. Jadi kalau kita setelah kita buat grafik ini, kita dapat 0, jadi 0,52, 0,52, 0,54, 0,56 ya, sekitar di sini. Jadi ini dapatnya 0,56. Maka FAS ini kita bandingkan. Jadi kita dapat dari grafik 0,56. Setelah kita dapat dari grafik dari 0,56 tadi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan faktor air semen maksimum. Tentukan nilai yang ke-8, tentukan faktor air semen maksimum menurut tabel. Nah, faktor air semen maksimum kita lihat di mana dia mau ditempatkan bangunannya ini. Nah, di sini ada beton yang di dalam ruangan bangunan yang non korosif, FAS max-nya ini. Kita lihat semua. Kita mau tempatkan di mana beton ini. Nah, sekarang kita lihat ini bangunannya mau ditempatkan di bangunan yang menggunakan FAS max sebesar 0,6. Berarti 0,6 itu tempatnya di ini. Keadaan keliling non korosif. Jadi bangunan seperti pada umumnya, jadi tidak ada korosinya, bukan di laut. Jadi kita gunakan FAS 0,6 maksimumnya. Nah, sementara FAS maksimum 0,6, tetapi tadi kita dapatkan di grafik itu 0,56. Jadi FAS max adalah 0,6, sementara yang kita dapat di grafik 0,56, maka yang kita ambil adalah yang terkecil, yang lebih kecil ya. Jadi kita ambil 0,56. Seandainya FAS max-nya adalah 0,5, kemudian kalian dapat di grafik 0,56, maka yang diambil itu adalah 0,5, yang terkecil di antara kedua ini, di antara kedua faktor air semen ini. Jadi yang max 0,6, FAS 0,56, maka diambil yang terkecil dari kedua ini. Kalau seandainya di sini 0,5, maka yang diambil 0,5. Jadi kita sudah tetapkan FAS-nya adalah 0,56. Kemudian nilai SLAM. Nilai SLAM tes itu ditetapkan. Nilai SLAM itu adalah pengujian kelecakan. Nah, jadi nilai SLAM itu ditetapkan berdasarkan tabel. Tetapkan nilai SLAM ini nomor langkah 9 ya. Tetapkan nilai SLAM jika ada data yang lalu diambil tabel 18. Jadi nilai SLAM itu kita dapat dari tabel ini. Misalkan kita tentukan nilai SLAM-nya 6 sampai 10. Kalau umum biasanya dilihat kita gunakan yang ini. 6 sampai 10 cm ya. Jadi 6 cm sampai 10 cm kita gunakan nilai SLAM.
Saya sudah pernah bahas ini selam ya sama kalian, belum ya? Coba jawab satu orang, apa sudah saya bahas ini tentang selam? Belum, Pak. Belum ya? Nanti diikuti saya dulu, nanti saya beri gambaran sedikit apa sih itu maksudnya selam. Ya. Ya. Jadi kita anggap saja nilai selamnya adalah 6 sampai 10. Nah, kemudian ada di sini perhitungan ukuran besar butiran maksimumnya. Nah, maka kemarin sudah sempat kita bahas tentang ukuran butiran maksimum ya. Jadi ada 10, kebetulan di tabel sini tidak ada yang 40, kita gunakan aja biasanya yang 30 kalau tidak ada yang 40. Nanti kita lihat. Di sini di contoh ini menggunakan ya ini. Kadar air bebas di tabel, jadi ukuran agregat maksimumnya adalah 20 ternyata di sini. Jadi ditetapkan dulu ukuran agregat maksimumnya berapa. Kalau kita tidak dapat, kalau misalnya kita punya yang 40, tidak ada yang 40 di tabel yang tadi, gunakan aja yang 30. Ya. Kebetulan di sini kita gunakan kadar butir agregat maksimum adalah 20. Maka berdasarkan tabel tadi, tabel yang ini, lihat 20 ya. Mari kita melihat ke sini. Pasirnya tadi adalah agregat halusnya adalah batu tak dipecahkan, berarti agregat halusnya itu 195. 195. Kemudian batu pecahnya, agar kasarnya itu adalah batu pecah tadi, batu pecah Moramo ya, berarti 225. Nah, ini kita gabungkan. Penggabungannya adalah seperti agregat halusnya itu ada 195 ya, ini tadi sudah kita bahas. Agregat kasarnya 225 kan dia batu pecah dari tabel yang tadi. Maka kadar air bebas gabungan adalah 2/3 dikali WH ditambah 1/3 kali WK. Ini rumusnya. Ya, rumus itu berdasar dari sini. Ini catat ukuran maksimum sudah. Yang itu kita sudah ke poin 11 ya. Tentukan nilai kadar air bebas berdasarkan tabel 821. 2/3 WH ditambah 1/3 WK, di mana WH adalah kadar air bebas agregat halus dan WK adalah kadar air bebas agregat kasar. Selanjutnya langkah ke-12. Setelah kita dapat hasilnya ini ya, kita kalikan tadi 2/3 WH, kita dapat nilainya. Hitung jumlah semen yang bisa, jumlah semen yang besarnya dihitung dari kadar air bebas dibagi faktor air semen. Ya. Angka ke-12-nya ini ya. Tadi itu hasil perhitungannya dapatnya 205. 2/3 WH dikali ditambah 1/3 WK. Kemudian menentukan jumlah kadar semen atau KS, itu rumusnya adalah kadar air bebas per faktor air semen. Kadar air bebasnya adalah yang ini, 205, per faktor air semennya adalah 0,56. Berarti 205 dibagi 0,56. Maka didapatkan berapa sih jumlah semen dalam campuran itu? Ya, jumlah semennya adalah 366 kg per meter kubik. Jadi dalam 1 kubik beton, dia butuh 366 kg. Kalau ini kita kilogramkan, misalkan satu sak semen itu 50 kilo, maka kurang lebih 7,3 sak semen dalam 1 kubik campuran beton yang diperlukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ke-13, jumlah semen maksimum kita abaikan. Jadi kita tidak hitung ya, kita abaikan saja jumlah semen maksimum. Yang kita pertimbangkan itu adalah jumlah semen minimum. Jumlah semen minimum itu ada tabelnya. Setelah kita dapat jumlah semen, kadar semennya yang tadi, ini ya, yang kita hitungkan. Jangan sampai kita dapat perhitungannya di atas, di bawah kan jumlah semen minimum. Tadi yang kita hitungkan EPS 0,6. Nah, berarti jumlah semen minimumnya adalah 275 kg per meter kubik. Sementara yang kita dapat dalam perhitungan tadi itu adalah 366. Minimumnya 275. Yang kita dapat 36, berarti dia sudah lebih besar dari 275. Berarti oke. Ya. Sehingga FAS-nya tetap 0,56. Seandainya di sini
kadar semennya lebih kecil dari kadar semen minimum, misalnya kadar semen minimumnya 275, kemudian dapat diperhitungkan kadar semennya 200 misalnya. Padahal harus disesuaikan lagi, dihitung ulang, ya, sehingga EPS-nya harus disesuaikan dengan kadar semen yang dibutuhkan. Tapi kebetulan di sini kadar semen minimumnya berdasarkan tabel itu 275. Kalau kita bisa melihat ke tabel lain, mungkin ada di situ yang menentukan, ya ini. Kayaknya enggak ada ya, semuanya di atas di bawah 360 tadi ya. Tidak ada yang di bawah itu kadar semen minimumnya. Sehingga kadar semen tadi bisa kita gunakan. Ya, masih ada 1 menit untuk sesi 1, kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya adalah ke-15. Ya, saya tutup dulu ini ya, habis waktunya. Nanti kalian gabung lagi setelah ini. Kita lanjut ke sesi yang kedua.